Shalom Alaikum, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami, dan kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 12 April 2021, kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 47. Lukas 24 ayat 44 sampai 47. Judulnya adalah pikiran yang terbuka. Pikiran yang terbuka. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, harus diakui, disadari bahwa banyak orang tidak bisa memahami firman Tuhan. Termasuk banyak orang Kristen yang tidak bisa memahami firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena pikirannya belum terbuka. Karena pikirannya belum terbuka. Kali ini kita akan melihat bagaimana pikiran murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya belum terbuka, kemudian menjadi terbuka, sehingga bisa memahami firman Tuhan. Kita akan melihat dua hal penting di sini. Yang pertama, harus ada kesediaan membaca atau mendengar firman Tuhan. Saya ulangi, harus ada kesediaan membaca atau mendengar firman Tuhan. Kita baca ayat 44, 46, dan 47. Demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di situ disebutkan kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kalau di dalam Tanakh itu dibagi menjadi Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Perhatikan ada kata penting di sini, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis. Yang ada tertulis, kata tertulis di dalam bahasa Yunani adalah gegramena. Gegramena itu kalau di parsing begitu ya, itu perfect passive participle. Jadi literalnya bisa diartikan yang telah sungguh-sungguh ditulis. Yang telah sungguh-sungguh ditulis. Kisah tentang Tuhan Yesus telah benar-benar ada di dalam kitab suci. Kalau kita orang Kristen itu ya Perjanjian Lama. Benar-benar tertulis kisah tentang Tuhan Yesus. Kisah yang mana? Yaitu kisah tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias. Kalau Bapak Ibu baca ulang ayat 46 dan 47, itu menjelaskan kisah tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias. Jadi informasi tentang Mesias yang adalah Tuhan Yesus itu sudah ada. Informasi tentang Mesias yang adalah Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam
Perjanjian Lama. Tapi kan harus dibaca, ya, benar kan? Harus dibaca atau didengar. Ya, kalau tidak dibaca, tidak didengar, bagaimana pikiran kita bisa terbuka? Tetapi kalau kita perhatikan, kata-kata yang disampaikan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa para murid itu sudah mendengar atau membaca. Ya, paling tidak mendengar dari orang tua mereka. Itu tentang Mesias yang adalah Tuhan Yesus, yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah mendengar atau membacanya. Jadi penting di sini untuk supaya pikiran terbuka terhadap firman Tuhan, ya firman Tuhan itu harus didengar atau dibaca terlebih dahulu. Kalau orang anti terhadap firman Tuhan, tidak membacanya, tidak mendengarkannya, dan dia hanya selingan istilahnya begitu mendengar, itu tidak akan paham, pikirannya tidak bisa terbuka. Maka baca dulu. Banyak orang di luar sana yang menentang kekristenan, iman Kristen atau ajaran-ajaran doktrin Kristen. Karena apa? Karena pikirannya tidak terbuka. Nah, bagaimana pikiran terbuka? Baca Alkitab kita aja tidak mau, kan begitu. Jadi harus baca, harus dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, harus memohon kepada Tuhan untuk membukakan pikiran kita. Perhatikan ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia, Yesus, membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata membuka di dalam bahasa Yunani dipakai kata dianoigo. Dianoigo. Itu ya literalnya adalah membuka secara menyeluruh. Bisa bermakna menjelaskan atau menafsirkan. Bapak Ibu, hanya Tuhan yang sanggup melakukan hal ini. Hanya Tuhan yang sanggup membuka pikiran manusia untuk memahami firman Tuhan. Jadi kalau kita sepintar apapun kita tanpa tunduk kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak paham akan firman Tuhan. Ya kayaknya benar apa yang kita tafsirkan, kita gali, kayaknya benar. Tetapi kalau kita tidak memohon kepada Tuhan untuk membukakan pikiran kita, tidak akan mungkin mengetahui secara benar Alkitab itu. Maka tidak heran kalau banyak orang yang melenceng. Kenapa? Karena dia sebetulnya tidak terbuka pikirannya. Dia hanya mengerti secara intelektual, tetapi terhadap firman Tuhan, dia belum terbuka pikirannya. Karena Tuhan belum membukakan atau tidak membukakan. Sebab orang-orang itu tidak mau rendah hati, tidak mau tunduk kepada Tuhan. Jadi kalau sudah atau sedang mendengar atau membaca firman Tuhan, minta Tuhan membukakan pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan itu adalah penuntun bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu makanan rohani bagi kita. Jadi kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu kita sangat membutuhkan untuk bisa memahami firman Tuhan. Sebab tanpa memahami firman Tuhan, ya kita tidak bisa dengan benar-benar dituntun oleh firman Tuhan itu. Jadi kita perlu memahami firman Tuhan. Dan itu terjadi kalau pikiran kita ini terbuka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi situasi yang zaman sekarang ini, yang begitu rumit ini, maka kita membutuhkan tuntunan, yaitu membutuhkan firman Tuhan. Jadi sesungguhnya pemahaman terhadap kebenaran firman Tuhan itu sangat penting, terpenting bahkan dalam hidup kita, supaya langkah-langkah kita dituntun oleh kebenaran firman Tuhan itu. Menghadapi situasi yang sekarang ini, kita harus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita tidak bisa dituntun kalau kita
tidak memahami. Oleh sebab itu, langkah saat ini adalah bahwa kita harus membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita harus membaca dengan serius. Kita harus mendengar dengan serius firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terbuka. Kalau kita tidak membaca dan tidak mendengarnya, bagaimana kita bisa terbuka? Lalu yang terpenting adalah kita memohon kepada Tuhan untuk membukakan pikiran kita. Supaya kita memahami. Perhatikan, saya ulangi lagi kalimatnya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu Tuhan membuka pikiran Anda dan saya sehingga mengerti kitab suci dan hidup kita dituntun oleh firman Tuhan ini. Mari Bapak Ibu, baca dan dengar firman Tuhan dan mohon kepada Tuhan untuk membuka pikiran kita supaya kita bisa memahami dan kita hidup dituntun oleh firman Tuhan sehingga langkah kita menjadi langkah yang mantap sebagai orang percaya, siap menghadapi masalah apapun dan tampil sebagai pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sudah mempelajarinya. Terima kasih ya Roh Kudus sudah menerangi hati kami sehingga kami sanggup memahaminya. Dan kami berdoa kiranya setiap kami membaca firman Tuhan bagian manapun, kami dibukakan pikiran kami oleh Tuhan sehingga kami sanggup memahaminya. Terima kasih Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa